Halo semua, video ini akan membahas mengenai organisasi audit internal. Poin-poin pembahasan pada video kali ini meliputi yang pertama struktur audit internal, yang kedua peran audit internal, kemudian yang ketiga kapabilitas bagi seorang auditor, kemudian kompetensi auditor, perilaku yang diharapkan dari seorang auditor, serta terakhir tugas dari lead auditor. Baik, kita mulai dengan poin pembahasan yang pertama yaitu struktur audit internal. Audit internal merupakan organisasi di perusahaan yang menaungi auditor-auditor internal yang bekerja di perusahaan tersebut. Umumnya di berbagai perusahaan ada yang menyebut Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI, Satuan Pengawas Internal atau SPI, atau Divisi Internal Audit. Baik SKAI, SPI, atau Divisi Internal Audit itu dikepalai oleh seorang kepala satuan atau kepala divisi. Struktur audit internal merupakan struktur non-operasional. Posisinya ada di bawah direktur utama dan struktur audit internal dapat memiliki substruktur di dalamnya seperti quality audit, IT audit, dan operasional audit. Biasanya ini berbentuk departemen. Selanjutnya kita akan membahas peran dari audit internal. Struktur audit internal memiliki peran sebagai berikut. Pertama, menilai secara objektif proses bisnis perusahaan. Kedua, memastikan bahwa organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan, baik peraturan perusahaan maupun peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga, menilai resiko perusahaan dan efektivitas upaya pengendaliannya. Hal ini terkait dengan manajemen risiko. Selanjutnya, berperan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi aset perusahaan dan membuat rekomendasi tentang cara untuk meningkatkannya. Kemudian, audit internal juga berperan menilai proses bisnis dalam organisasi untuk mengidentifikasi peningkatan yang terkait dengan keakuratan, efisiensi, keandalan, dan kualitas proses serta produk dan layanan yang dihasilkan. Peran selanjutnya yaitu mempromosikan etika dan membantu mengidentifikasi perilaku yang tidak pantas. Audit internal juga berperan memastikan perlindungan tersedia untuk melindungi sumber daya organisasi, menyelidiki penipuan, mendokumentasikan laporan hasil audit, mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi kepada manajer auditi, serta terakhir berperan memberikan pendapat mengenai hasil keseluruhan audit internal. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan ketiga yaitu kapabilitas auditor. Untuk melaksanakan peran dari struktur audit internal, auditor dibutuhkan untuk memiliki kapabilitas sebagai berikut. Yang pertama, memahami prinsip, proses, dan metode yang digunakan untuk audit agar dapat memahami resiko dan peluang yang terkait dengan audit dan prinsip berbasis resiko. Kemudian, auditor juga harus dapat merencanakan dan mengatur pekerjaannya secara efektif, memprioritaskan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian auditor juga harus dapat berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan dan tertulis. Mengumpulkan informasi dengan cara mewawancarai, mengamati, dan meninjau dokumen, serta mampu memverifikasi informasi yang sudah dikumpulkan. Auditor juga
dapat memahami teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam proses audit. Kemudian ia juga harus mampu mengaudit suatu proses dari awal sampai akhir, termasuk keterkaitan dengan proses lainnya. Auditor juga mampu mendokumentasikan temuannya dan menyiapkan laporan. Untuk memenuhi requirement atau kapabilitas tersebut, maka auditor harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut ya. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang standar sistem manajemen, persyaratannya dan penerapannya dalam suatu organisasi. Kemudian auditor mengetahui apakah dokumen panduan yang membantu penerapan suatu standar. Selanjutnya, auditor memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk dapat memahami berbagai jenis organisasi dengan konteks spesifiknya, kebutuhan dan harapannya terhadap pihak yang berkepentingan, konsep bisnis umum, proses dan terminologi spesifik. Auditor dapat memahami dampak faktor-faktor tertentu seperti ukuran perusahaan, strukturnya, tata kelolanya, aspek budaya atau sosial terhadap sistem manajemen. Auditor juga harus memiliki pengetahuan tentang persyaratan, perundang-undangan, dan peraturan. Tentu saja pengetahuan tersebut berbeda dari satu sektor ke sektor yang lainnya ya. Dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lainnya. Namun auditor harus memahami undang-undang yang berlaku dan juga aspek-aspek seperti kontrak dan tanggung jawab. Pemahaman tentang hal-hal tersebut tidak berarti keahlian hukum. Jadi auditor tidak diharuskan menjadi ahli hukum. Terkait pengalaman audit, auditor diharuskan untuk berpartisipasi dalam sejumlah audit sebagai auditor dalam pelatihan sebelum ditugaskan untuk mengemban tanggung jawab audit. Auditor dalam pelatihan mendampingi tim audit tanpa benar-benar melakukan audit. Ia hadir untuk melihat dan belajar. Ini seperti pendampingan. Kemudian auditor juga dipersyaratkan memiliki pengetahuan tentang standar yang berlaku. Misalnya, keluarga ISO 9000 untuk manajemen mutu, keluarga ISO 27000 untuk keamanan informasi, dan ISO 14000 untuk manajemen lingkungan dan seterusnya. Dan mungkin ada beberapa persyaratan khusus untuk disiplin ilmu tertentu yang meminta pendidikan tertentu dari auditor atau pengalaman di sektor tertentu. Ini berlaku misalnya dalam kasus keamanan informasi atau keamanan pangan. Demikian beberapa kompetensi auditor yang dipersyaratkan untuk melakukan atau untuk memenuhi peran dari struktur audit internal. Kita masuk ke poin selanjutnya. Poin berapa ini? Poin 5 yaitu perilaku atau behavior yang diharapkan dari seorang auditor. Selain pengetahuan dan keterampilan, auditor harus juga memiliki atribut yang diperlukan untuk bertindak sesuai dengan prinsip audit. Auditor dituntut untuk menjadi dalam tanda kutip sedikit superhuman ya. Nah, ini adalah poin-poin perilaku yang diharapkan mengacu kepada ISO 19011 mengenai audit management system. Yang pertama, auditor harus beretika atau ethical. Ini berarti auditor harus adil, jujur, tulus, dan bijaksana. Kemudian auditor harus berpikiran terbuka atau open-minded, yang berarti bersedia mempertimbangkan ide dan sudut pandang alternatif. Kemudian diplomatik, yang berarti bijaksana dalam berurusan dengan individu.
Auditor harus observance atau jeli, secara aktif mengamati lingkungan dan aktivitas fisik. Perseptif berarti menyadari dan mampu memahami situasi. Sedangkan versatile atau serbaguna berarti mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Auditor juga diharapkan tenacious atau ulet ya, yang berarti dia gigih dan fokus pada pencapaian tujuan. Dia juga harus tegas, yang berarti mampu mencapai kesimpulan tepat waktu berdasarkan penalaran dan analisis logis. Auditor diharapkan mandiri atau self-reliance, mampu bertindak dan berfungsi secara independen saat berinteraksi dengan orang lain. Auditor juga diharapkan bertindak dengan keteguhan hati, yang berarti bertindak secara bertanggung jawab dan etis, meskipun tindakan ini mungkin tidak selalu populer dan terkadang dapat mengakibatkan perselisihan atau konfrontasi. Auditor juga diharapkan terbuka terhadap perbaikan, yang berarti bersedia belajar dari situasi yang berbeda. Kemudian auditor juga diharapkan peka terhadap budaya, yang berarti ia jeli dan menghormati budaya dari auditi, yaitu pihak yang diaudit. Dan terakhir, perilaku yang diharapkan dari seorang auditor yaitu kolaboratif, yang artinya ia berinteraksi secara efektif dengan orang lain termasuk anggota tim. Tidak mudah memang untuk menemukan orang yang dapat mencentang semua item di atas. Namun inilah yang diharapkan dari ISO 9001 dari seorang auditor. Kita masuk pada poin pembahasan terakhir, yaitu tugas dari lead auditor atau ketua tim. Lead auditor atau ketua tim auditor merupakan tokoh kunci dalam proses audit. Ia dituntut untuk memfasilitasi pelaksanaan audit yang efektif dan efisien. Untuk itu, ia harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, dapat merencanakan audit dan menugaskan berbagai tugas kepada anggota tim lainnya, sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi mereka. Kemudian, ia dapat membahas isu-isu strategis dengan manajemen senior perusahaan. Kemudian, dia dapat mengembangkan dan memelihara hubungan kerja yang baik antar anggota tim dan mengelola proses audit. Mengelola proses audit ini melibatkan sejumlah aspek, seperti satu, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif, terutama waktu audit. Kemudian, melindungi kesehatan dan keselamatan anggota tim, dengan memastikan bahwa persyaratan kesehatan dan keselamatan dipatuhi. Kemudian, tugas lead auditor memberikan arahan dan bimbingan kepada auditor dalam pelatihan, serta mencegah terjadinya konflik antara anggota tim serta konflik dengan perwakilan perusahaan atau auditi. Kemudian lead auditor juga mewakili tim dalam komunikasi dengan klien audit atau auditi, memimpin tim guna mencapai kesimpulan, serta terakhir bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan audit. Terima kasih sudah menyimak.